Aku tuh jujur ya teman-teman, kalau ngelihat gereja itu rasanya tuh apa ya, benci gitu loh. Kayak pada mulanya aku adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci kekristenan teman-teman, bener-bener benci banget, nggak tahu kenapa. Lihat orang pakai salib ya, lihat orang pakai salib aja kayak gitu. Bantu subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Berlatar belakang Islam ya, hanya saja aku itu orangnya cuek teman-teman sama yang namanya keselamatan, karena nggak paham. Mikirku gini, orang Islam pasti masuk surga ya, jadi aku tidak terlalu mementingkan hal-hal yang kayak ya udahlah gue orang Islam pasti gue masuk surga. Dan pada saat itu aku itu orangnya fanatik teman-teman ya, karena memang sudah didoktrin oleh keluargaku. Di situ ada timbul kebencian terhadap non-Islam. Mereka itu tidak bisa mencium bau surga. Nah jadi aku tuh kayak ngerasa gimana ya, fanatik gitu. Sekolahku juga SMK Muhammadiyah waktu itu, di sekolah SMK Muhammadiyah. Dan aku masuk sekolah ke situ karena nenek aku pengen aku tuh memperdalam iman Islamku gitu. Dan karena aku orang Islam ya aku masuk ke situ ya teman-teman. Dan kebetulan sekolah aku itu deket dengan gereja. Kan kalau ada tilangan motor itu pasti aku lewat jalan-jalan kampung ya teman-teman. Dan aku tuh sering lewat di depan gereja. Aku tuh jujur ya teman-teman, kalau ngelihat gereja itu rasanya tuh apa ya, benci gitu loh. Kayak ini tempat ibadahnya orang Kristen gitu. Pokoknya nggak tahu lah. Tiba-tiba aku punya rasa kebencian seperti itu. Dan pada saat itu aku kenapa kenal Tuhan ya. Pada mulanya aku adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci kekristenan teman-teman, bener-bener benci banget, nggak tahu kenapa. Lihat orang pakai salib ya, lihat orang pakai salib aja kayak gitu. Sampai sekarang aja saya nggak nyangka saya bakal jadi orang Kristen, saya bakal jadi pengikut Kristus, nggak nyangka teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan memberikan kesempatan untuk saya mengenal Tuhan Yesus. Benar teman-teman ya, memang mengenal Tuhan Yesus itu luar biasa, ajaib teman-teman. Dan itu ya bukan saya aja, teman-teman saya murtadin, mereka ya bertobat karena mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang benar teman-teman ya, Allah yang maha perkasa ya teman-teman, Allah yang hadir, karena Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang memang maha hadir. Dan itu aku ulang-ulang teman-teman, karena memang tidak ada Allah seperti Yesus ya teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan kasih kesempatan untuk saya mengenal kebenaran lewat teman saya teman-teman. Dia itu notabene itu Kristen. Aku tuh nggak tahu kalau dia itu orang Kristen teman-teman. Pada saat itu masalah itu terus aja gitu dalam hidup aku, nggak berhenti-berhenti gitu. Aku kehilangan nenek aku, kehilangan mama aku, meninggal dunia ya teman-teman, disusul lagi gitu, masalah lain, suamiku nikah lagi, dan di situ aku shock. Dan entah kenapa aku pada saat itu aku mau bunuh diri teman-teman, karena memang nggak tahan gitu sama cobaan yang terus-terusan gitu. Apalagi aku anak yang mungkin dari kecil itu nggak pernah merasakan kebahagiaan, terus udah dewasa pun nggak pernah aku merasakan kebahagiaan lah. Jadi aku di situ merasa aku mau mati aja gitu. Tapi Tuhan itu baik ya teman-teman. Tuhan mengirimkan saya teman Kristen. Tapi aku nggak tahu kalau dia itu Kristen. Setelah aku tahu dia Kristen, aku tanya, apa kamu Kristen? Aku bilang begitu. Kok kamu tahu? Iya tadi ibu kamu bilang lagi kebaktian. Oh iya, aku Kristen emang kenapa? Di situ rasa timbul benci gitu, kayak pokoknya gue harus ninggalin dia nih. Aku nggak mau punya teman orang Kristen gitu. Tetapi ketika aku merenung gitu, oh jangan begitu, teman aku itu baik gitu, dia itu terus aja menyemangati aku ketika aku lagi terpuruk, ketika aku lagi jatuh, ketika aku lagi butuh seseorang, dia itu nyemangatin aku teman-teman. Tetapi timbul rasa jahat gitu, kayak pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam. Ya, karena agama Islam itu agama yang diridhoi Allah. Ya, itu kan aku dulu sebelum mengenal kebenaran. Dan setelah itu aku optimis, aku ngajarin dia Islam tuh begini. Dia itu cuma senyum aja gitu. Kamu tuh kenapa sih kok senyum aja, kata dia gitu. Ya udah, aku mah toleransi aja gitu. Nah, pada saat itu lambat laun
ada video TikTok ya viral, itu video Palestina sama Israel yang yang berperang itu ya teman-teman, kan itu viral banget itu. Nah terus aku orang Islam pasti aku berpihak kepada Palestina ya, karena Palestina adalah tempat tegaknya khilafah umat Islam dan Israel adalah bangsa pilihan ya. Pasti dia berpihak kepada Israel. Di situ ada perang teman-teman, perang cekcok lah istilahnya gitu. Aku ngebela Palestina, dia ngebela Israel. Pokoknya kata-kata kotor itu keluar saking keselnya teman-teman. Tapi dia tuh kayak sabar gitu. Kamu tuh kenapa sih bukannya marah-marah malah sabar? Gak apa-apa, aku gak boleh marah, Tuhanku nanti marah ke aku. Kalau aku gak maafin kamu, nanti Tuhan gak maafin aku. Aku tuh tambah penasaran, maksudnya ini ajarannya gimana sih orang Kristen itu gitu. Terus dia bilang, kamu tuh kenapa? Aku bilang gitu, selalu mengandalkan Tuhan kamu, selalu memuji-muji Tuhan kamu. Tuhan kamu cuma nabi, kan gitu kan. Kata dia, kalau memang Yesus Kristus nabi, kenapa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, akulah terang hidup, akulah kebangkitan. Karena aku belum punya Alkitab, aku nggak paham teman-teman maksudnya apa gitu. Dan ketika itu ada rasa timbul penasaran, aku pengen kenal Tuhan Yesus, tapi menolak, nggak mau. Pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam. Tapi dia tuh kekeh banget teman-teman, kuat banget. Malah di depan aku dia tuh memuji-muji Tuhannya terus. Apa sih hebatnya Tuhan Yesus? Aku bilang begitu kan sama dia. Kata dia, Tuhan Yesus itu ya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ya. Oleh karenanya aku memiliki keselamatan gitu dan aku damai sejahtera. Aku semakin penasaran. Terus aku bilang sama dia gini, ya udah tunjukin kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang benar ya. Kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia, tunjukin ke aku. Aku tantang Tuhan pada saat itu teman-teman, dengan emosi, dengan nada tinggi. Dia sampai, iya kamu benci nggak apa-apa, tapi jangan menghujat ya, karena menghujat Roh Kudus itu dosanya tuh nggak bisa diampuni. Nggak, pokoknya aku mau tahu siapa Yesus Kristus. Kalau emang Yesus adalah Tuhan, coba datang ke mimpi aku gitu teman-teman ya. Pada saat itu malamnya aku tantang Tuhan nih ya. Jam 5 teman-teman, itu masih cekcok aku sama teman aku sampai jam 5, bayangin ya. Jadi bangun tidur, telepon, terus ribut lagi. Aku bilang, udah pokoknya dia tuh terus bilang gini, ya udah mana mukjizat nabi kamu? Mana mukjizat nabi kamu? Dia tuh tanya-tanya teman-teman. Pas aku baca Al-Quran itu kan mukjizatnya itu membelah bulan ya teman-teman, sama itu Al-Quran ya, itu mukjizat terbesar. Dan di hadis ada sih ya, air keluar dari sela-sela jari atau apa. Aku tuh kurang aja gitu. Aduh nggak ini nih, kalau cuman itu doang nanti dia ketawa. Bener temanku ketawa teman-teman. Masa iya membelah bulan katanya gitu. Membelah bulan tuh efeknya apa? Bukannya membelah bulan itu dongeng katanya. Enggak dongeng, emang ada di surat Al-Quran juga ada, aku bilang begitu. Lihat dong Yesus Kristus katanya gitu kan, bisa berjalan di atas air, bisa mengubah air menjadi anggur, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah liat. Pokoknya dia tuh mengagung-agungkan Tuhan. Di situ ada rasa kayak kebencian teman-teman. Wah aku panas hati nih, masa aku lebih unggul dari Tuhannya dia dibanding nabi aku yang cuman mukjizatnya, tapi dia tuh istilahnya ngetawain aku. Di situ aku ada rasa emosional. Waktu itu aku buka Google teman-teman, karena nggak ada jalan lain, gue mau nanya sama siapa gitu. Aku buka Google, aku ketik ya, mukjizat Nabi Muhammad. Ternyata teman-teman luar biasa, haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus menjamah saya teman-teman dan memperlihatkan firman yang luar biasa teman-teman ya. Pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku tambah bingung teman-teman. Bukan tadi ngetik mukjizat Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad gitu ya. Oh, yang keluar Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Wow. Bantu subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.